Pemirsa, lalu mengapa Zionis melakukan serangan kepada Kepala Biro Politik Kelompok Kemerdekaan Palestina Hamas Ismail Haniyeh di tengah upaya genjatan senjata, dan apa yang akan terjadi pasca kematian Ismail Haniyeh? Kita akan membahasnya bersama dengan dosen hubungan internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptia. Selamat pagi, Ibu Tia. Apa yang menjadi latar belakang Zionis Israel ini melakukan serangan mematikan kepada Ismail? Jadi Mas Febrian, sebetulnya kematian daripada pemimpin Hamas ini Ismail Haniyeh cukup shock begitu ya. Saya sempat lama begitu ya tertegun begitu karena begini, Ismail Haniyeh itu adalah salah satu pemimpin Hamas yang memang bukan kali ini saja Mas Febrian itu keluar dari Gaza. Jadi memang beliau ini tinggal lama di Qatar begitu ya. Walaupun besar, lahir dan tumbuh di Gaza begitu. Jadi saya melihat bahwa ketika dia berkunjung ke Iran ini tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Jadi di Qatar itu dari 2017 begitu ya, tinggal di sana begitu. Termasuk saat ketika Palestina dan Israel bergejolak begitu ya. Jadi ketika sekarang visit ke Iran untuk celebrations presiden yang baru dan kemudian beliau terbunuh begitu. Ini cukup mengejutkan publik begitu ya dengan kematian pemimpin Hamas ini, dan saya melihat motif dari serangan ini terhadap Ismail Haniyeh itu lebih kepada ada kaitannya dengan deklarasi Beijing begitu. Karena berdasarkan histori kita melihat bagaimana dulu pemimpin PLO Yasser Arafat juga terbunuh itu saat sudah mendekati ke arah perdamaian antara pihak Palestina dan Israel. Kemudian bukan hanya dari pihak Palestina, saya lihat bagaimana juga termasuk Yitzhak Rabin juga yang mendapat Nobel Perdamaian bersama Yasser Arafat untuk sama-sama menciptakan two-state solution, itu juga dibunuh oleh pihak ekstremis dari Yahudi begitu ya. Jadi ketika Ismail Haniyeh ini sudah mulai ada perubahan dan untuk setuju menuju two-state solution dengan poin-poin yang disepakati kedua belah pihak, kemudian Cina menjadi mediator di sana. Saya melihat bahwa ini memang tidak dikehendaki oleh pihak Israel. Artinya memang mereka tidak ingin menuju ke arah perdamaian dan ingin menyelesaikan semuanya secara tuntas. Dan saya curiga bahwa kelompok Zionis Israel ini tidak menginginkan two-state solution. Tidak ingin Palestina merdeka, tapi ingin menjadi one state solution. Saya curiganya ke arah sana. Karena berdasarkan histori, Mas Febrian, itu semua pemimpin, baik dari pihak Yahudi ataupun dari pihak Hamas, yang menuju ke arah perdamaian pasti failed atau dibunuh begitu. Baik. Oke, baik Ibu Tia. Kalau kita melihat mengapa bisa dengan mudahnya penyerangan ini dilakukan di negara Iran, apakah ada keterlibatan Iran di balik kematian Ismail? Ya, ini mengejutkan yang kedua ya, Mbak Glory. Karena apa? Karena pertama, Iran itu merupakan negara yang sangat mendukung perjuangan Hamas begitu ya untuk Free Palestine dibanding dengan negara Arab bahkan begitu ya. Jadi ketika Netanyahu ditanya siapa yang paling ditakuti, itu bukan negara lain yang selama ini vote untuk Free Palestine. Justru Netanyahu menyebutkan sampai 3 kali Iran, Iran, Iran. Dan Iran juga secara terbuka banyak sekali membantu secara logistik ya, persenjataan, kemudian funding dan lain-lain terhadap Hamas untuk terus menyerang ke arah Israel begitu. Jadi ketika ini terbunuh di Iran, bahkan bukan di tempat tinggalnya di Qatar, ini sangat mengejutkan begitu ya. Saya melihat jauh kalau kita mengatakan bahwa Iran terlibat dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak begitu ya. Karena di antara semua negara, Iran paling sangat mendukung terhadap perjuangan Hamas. Justru ini saya melihat ini adalah dignity atau martabatnya Iran, how to secure pemimpin yang notabene menjadi aliansinya dia, koalisinya dia, justru tidak terselamatkan di negara dia sendiri begitu. Jadi bukan mengarah kepada wah ini jangan-jangan ada kontribusinya Iran. Saya sangat jauh melihat ke arah sana. Justru ini dunia melihat di saat Ismail Haniyeh mengunjungi negara yang selama ini membantu Hamas dalam melawan Israel, justru tidak mampu menyelamatkannya. Nah, ini bagaimana penjelasan Iran kemudian ke publik begitu ya, di mana ternyata negaranya tidak bisa membuat koalisinya atau partner politiknya itu aman di negara dia begitu.
Ketika Ismail Haniyeh ini bertahun-tahun aman ketika tinggal di Qatar, namun beberapa jam di Iran malah terbunuh oleh Israel, apakah ini juga artinya keamanan Iran patut dipertanyakan? Ya, saya mengarahnya lebih kepada demikian, bukan lebih kepada keterlibatan Iran dalam pembunuhan tersebut ya. Justru ini keamanannya yang dipertanyakan. Kenapa Iran tidak mampu apa namanya, seperti pemimpin Ismail Haniyeh yang memang menjadi target, sudah pasti menjadi target, karena sebelumnya kan putranya juga terbunuh begitu ya, dan banyak keluarganya sekitar 60 orang dari keluarga Haniyeh juga terbunuh. Artinya memang sudah menjadi target, apalagi eskalasi konflik ini terus tensionnya naik begitu ya. Sudah pasti itu keselamatannya dipertanyakan begitu. Jadi harusnya ya memang harus betul-betul dijaga sedemikian rupa sehingga visitnya Ismail Haniyeh ini selamat begitu ya di Iran ini. Tapi ternyata justru negara yang selama ini membantu malah terjadi terbunuhnya Ismail Haniyeh di sana. Dan akhirnya ya harus apa yang Iran katakan terhadap dunia. Artinya memang dipertanyakan itu kalau keselamatannya apa namanya satu figur atau pemimpin atau tokoh berkunjung kepada Iran. Bahkan itu aliansinya sendiri. Ini saya juga sangat menyayangkan ya kenapa sampai bisa kecolongan begitu ya negara sekelas Iran yang memang notabene adalah termasuk negara yang high tech begitu ya. Ternyata juga bisa tidak secure ya ketika ada Ya, kunjungan dari pemimpin lain ke negaranya. oke. Begitu, Mas. Oke, Ibu Tia, kalau Ibu Tia tadi kan berbicara bahwa Israel memang nampaknya tidak menghendaki perdamaian. Kemudian juga banyak yang bilang bahwa akan terjadi pergejolakan di kedepannya di Timur Tengah. Kira-kira eskalasi apa yang akan terjadi pasca kematian Ismail ini? Ya, saya melihat bahwa pertama Mbak Glory, persoalan pergantian pemimpin ini tidak akan hilang. Jadi memang Hamas itu semacam faksi atau partai politik lah ya, yang memang punya pengkaderan yang bagus begitu. Kita melihat bagaimana sejarahnya pemimpin Hamas yang terdahulu Ahmad Yassin itu juga terbunuh oleh pihak Israel, kemudian muncul Ismail Haniyeh gitu dari sekretarisnya beliau. Saya melihat bahwa kematian Ismail Haniyeh ini akan cepat tergantikan, akan ada pemimpin lagi yang lain. Problemnya adalah bagaimana hasil deklarasi Beijing itu. Artinya kita akan memulai lagi dari start from zero gitu. Artinya kita akan kembali lagi kepada nol karena ini sebetulnya sudah mendekati. Mediatornya ada Cina, kemudian semua negara banyak juga yang apa namanya berkumpul dan mendukung tentang perdamaian Israel Palestina ini. Kemudian Fatah dan Hamas juga sudah join, sudah bersatu, sudah sepakat, sudah punya visi dan misi yang sama, konflik mereka sudah terselesaikan, ini semakin mendekati sebetulnya ke arah perdamaian. Tapi ternyata zero dengan kejadian ini. Saya yakin Hamas menjadi berubah lagi pemikirannya, tujuannya, kesepakatannya karena dengan terbunuhnya pemimpin mereka. Artinya Hamas tidak akan membiarkan hal ini akan bergulir menuju kepada perdamaian. Bisa jadi itu akan terjadi pembalasan dari Oke. pihak Hamas dan ketika pembalasan itu terjadi Israel juga tidak akan diam. Artinya tension akan naik. Belum lagi kita dihadapkan dengan persoalan Houthi di Yaman, kemudian ada Hezbollah di Lebanon, itu juga tidak akan diam dengan kondisi ini. Tensions di Palestina dan Israel itu akan kembali naik dan inilah yang saya sesalkan begitu ya. Kita berharap termasuk masyarakat dunia, termasuk semua, saya pikir seluruh masyarakat dunia yang menghendaki perdamaian ini akan kecewa, disappointed karena apa? Perdamaian ini akan kembali lagi dari nol. Dan saya tidak yakin ini akan continue dengan pemimpin yang baru untuk sepakat join dengan Fatah yang pertama, kemudian sepakat untuk melanjutkan sama-sama menghadapi Israel untuk menuju kepada perdamaian atau two state solution. Jadi gagal Upaya-upaya yang lagi itu, dilakukan itu ya, Ibu Pak Tia, Glory. semoga Ya. tidak sia-sia, semoga asa perdamaian di Palestina ini bisa tetap berlanjut dan juga benar-benar terjadi di sana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dosen HI BINUS, Ibu Tia Mariatul Kiptiah dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.